Halo semuanya, kembali lagi di Paranormal Experience bersama teman SMA gue lagi ya. Mr. Popoy yang sekarang jadi kurator cerita horor di podcastnya Do You See What I See, di mana orang-orang memberikan cerita horornya lalu diceritakan di sana. Mister membawa narasumber dari salah satu podcastnya untuk bercerita pengalaman horornya hari ini. Ya, Yaitu Mas Demas. Mas Demas. Mas Demas dari mana? Saya asli Bandung, cuma sekarang lagi berdomisili di Cianjur. Di Cianjur. Iya. Oke. Ini cerita soal apa? Tentang pengalaman paranormal yang saya alami di rumah dinas yang kebetulan sampai sekarang masih saya tinggalin. Oh, jadi Mas Demas ini camat? bukan camat. Gubernur. Kenapa mikir? Camat nggak ya? Oke, boleh Mas Demas silakan diceritakan pengalaman paranormalnya. Biar jelas gitu. Rumahnya itu bentuk letter L dengan jadi 3 halaman L besar, L kecil. L besar. Kalau L kecil gitu ya. L kecil itu I. L besar dengan 3 halaman depan, samping kanan dan belakang. Oke. 3 halaman nih. Jadi ini tuh kejadiannya sekitar tahun 2015, 4 tahun yang lalu ketika saya baru keterima kerja di salah satu perusahaan di Cianjur gitu. Awalnya ya saya itu pengennya ngekos aja gitu karena ya biar enjoy gitu, biar enak gitu ya. Ya ngekos, tapi salah satu kenalan saya bilang aja tinggal di rumah dinas. Kebetulan pimpinan cabang pada saat itu orang Cianjur asli. Dia tinggal di rumahnya sendiri dan Sorry, ini perusahaan apa ini? Perbankan. Oh, perusahaan bank. Nah. Oke. Ini pimpinan cabangnya dia rumah sendiri, rumahnya kosong gitu. Dinas kosong. Jadi ya ada yang ngisi gitu orang lain selain kepala dinas. Oke lah, saya mengiyakan gitu kan di rumah dinas tinggal. Hari pertama kerja tuh ya biasa kerja gimana gitu kan ya, beres pulanglah ke rumah dinas ini. Jaraknya nggak terlalu jauh dari kantor kan, bisa jalan kaki aja. Waktu buka pagar kan kaget saking luasnya gitu kan. Wah, keren, rumahnya gede banget gitu kan. Kayak orang kampung ketemu gedung gede lah gitu kan. Wah, ini gede nih rumahnya. Kebetulan karena rumah kosong, lampunya belum nyala ya tuh, masih gelap lampu-lampunya. Lampu taman, lampu teras, lampu dalam rumah gitu. Ini saya jalan melewati halaman depan tuh gede banget. Sampai mungkin bisa dipakai main bola gitu. Oh, segede itu? Segede itu, gede banget halaman depannya. Rumahnya rumah lama nggak sih? Nah iya, belum ceritain lupa ya. Rumah itu bangunan baru, sekitar tahun 2010 dibikinnya. Masih baru. Tapi sebelum dibikin rumah, dulunya itu dulu banget itu rawa-rawa. Kemudian dirubah menjadi sawah. Dan akhirnya jadi rumah itu. Gitu. Desainnya rumah baru. Rumah baru, rumah modern gitu, bukan rumah yang kuno, Tua yang gitu tua ya. gitu enggak. Jadi kita masuk ke dalam rumah. Karena gelap kan, saya buka pintu sama teman saya berdua, nyalain lampu tuh. Tiba langsung kecium ini loh, hawa-hawa rumah yang udah lama kosong gitu, ngerti nggak kayak iya. oh pengap gitu kan, pengap. Akhirnya ya karena mungkin hari pertama kerja, capek juga gitu kan, udah jalan kaki, akhirnya saya mandi lah gitu kan. Sebelum itu suruh milih kamar sama teman saya. Di ruang utama tuh ada 4 kamar. 4 kamar, satu di depan ruang tamu, satu lagi dekat dapur, satu lagi kamar mandi, kamar lagi. Jadi ada 4 total kamar. Terus di bagian samping, yang kan letter L tuh, sampingnya ada lagi. Itu ada 2 kamar kosong yang digunakan untuk gudang. Karena saya malu gitu ya, masih baru gitu, masih segan. Akhirnya saya milih kamar yang di belakang tuh, yang satu kamar yang di belakang. Akhirnya tinggalilah di kamar situ, saya simpan barang. Saya mau mandi kan, Nah ketika mandi itu, ya biasa mandi gitu kan. Tiba-tiba lampu itu mati gitu, tiba-tiba red, mati gitu. Lampunya mati apa kentut itu? Kenapa red? Oke, terus. Lampunya mati itu, lampunya mati. Ini lagi mandi nih? Lagi mandi. Lampu mati? Oke. Saya kirain teman saya jahil gitu kan. Woi, jangan matiin lampunya, nggak usah jahil apa gitu kan. Oh, ini berberapa? Berdua orang. Berdua orang. Teman saya ini. Sebenarnya penghuninya berempat. Cuma ketika itu 2 orang lagi ada dinas di Bandung gitu. Jadi tinggal saya berdua di rumah itu. Ya.
Saya teriak-teriakan, "Woi, jangan jahil apa?" Matiin lampu. Kaget sih gitu. Oke. Akhirnya buka pintu. Loh, kok kosong? Ada siapa gitu ya? Kok berani banget buka pintu masih telanjang? Ya karena saking ininya itu buka aja langsung. Serius? Kaget, saking kagetnya. Kalau Anda buka pintu kayak gitu, teman Anda yang kaget. Oh iya. Lebih horor Iya lagi. juga ya. Lebih horor lagi dia. Oke. Saya Terus, buka terus. kan, Iya. oh nggak ada kosong nih, ada siapa? Iseng lah saya nyalain lagi si Nyalain lagi? sakarnya. Telanjang itu. Masih. Udah balik lagi sih, udah diaduk. Kira telanjang. Udah diaduk. Kira keluar, nyebrangin lapangan bola. Saya sempat ke Alfamart saat itu. Nggak telanjang juga bang. Telanjang bulat. Terus. Jadi saya buka pintu, nyalain lagi tarikan saklarnya. Loh kok nyala lagi gitu, nyala lagi si saklarnya. Udah mandi lagi, lanjut mandi. Mati lagi. Si saklarnya mati lagi. Wah nggak bener ini. Saya keluar lagi udah pakai anduk sekarang ya. Pakai anduk. Ini apa konslet? Apa lampunya yang mati gitu? Kan saya kayak gitu kan. Saya ini lagi, saya pencet lagi saklarnya. Kok nggak nyala-nyala? Lampunya nggak nyala-nyala gitu. Tiba-tiba lagi gitu tuh, lagi di depan saklar tuh, kok mulai ini loh ada kayak hawa-hawa spooky gitu loh kan. Akhirnya panas juga kan. Akhirnya ke kamar, ganti baju. Masuk ke bangunan samping bangunan utama. Bangunan utama. Ternyata teman saya tuh lagi nonton TV. Jadi nggak mungkin dong dia yang matiin gitu kan. Kenapa dia nggak nyalain? Nggak tahu juga, saya teriak tapi dia nggak nyaut gitu. Tapi yang mati kan hanya lampu Lampu di kamar aja, lampu kamar mandi doang. Oke. Siang nyala semua gitu. Yang bikin saya, makanya saya mikir ini lampunya yang mati, apa kuaslet, apa gimana gitu kan. Tapi kalau saklar bisa dinaikin berarti ada yang nurunin kan? Iya harusnya ada yang MCB. nurunin, gitu. Akhirnya saya masuklah ke dalam ruang utama kan, ruang utama. Yang bikin saya kaget tuh di depan ruang utama kan ada ruang TV gitu kan, ruang keluarga TV. Di depan TV itu ada 2 kasur, sebelah kiri sebelah kanan. Sebelah kanan ini dekat pintu yang menuju ke halaman samping. Saya lihat teman saya itu lagi nonton TV, saya tanya gitu kan, Kang kok ini ada kasur 2 di sini nih gitu kan, aneh juga gitu. Teman saya bilang, itu mah biar kebersamaan aja, biar bareng-bareng tidur di sini depan TV sambil nonton gitu kan. Oke lah, make sense gitu kan, saya pikir ya. Udahlah gitu. Ngobrol-ngobrol sampai tengah malam. Kita jam 12, kita tidurlah berdua gitu. Dia tidur di kursi, kan itu sebenarnya kasur itu punya bisa dibilang atasan kami gitu, atasan. Jadi kami nggak berani tidur di kasur itu. Jadi kami tidurnya di sofa. Oke. Di ruangan itu ada sofa tuh ada 4 apa 5 biji sofa tuh. Akhirnya saya tidur sofa yang deket pintu, itu ke samping gitu. Teman saya yang di belakang sofanya. Lagi tidur tuh, nggak tahu kenapa ada yang seperti ngetuk pintu, gitu kan ngetuk. Apaan sih gitu. Sambil bangun kan annoying juga kan. Mungkin gara-gara angin. Tidur lagi lah saya. Ngetuk lagi. Ngetuk lagi gitu. Apaan sih kok bete gitu kan, lagi tidur enak-enak digangguin gitu kan, kesel juga. Akhirnya sebelum tidur lagi, ngetuk lagi. Tapi dari dalam. Dari dalam dong ngetuk. Bukan dari luar. Enggak, dari dalam. Yang luar tadi emang dari luar kedengarannya. Udah gitu kan, kaget bangun. Loh ini kenapa gitu, lagi tidur kok digangguin gitu kan. Karena akhirnya mungkin pengen tidur nyenyak nih, masuk kamar gitu. Saya ke kamar yang ada di bangunan samping. Kamar tadi saya simpan baju dekat ke kamar mandi yang di samping itu. Saya simpan mau situ, masuk ke dalam kamar, masuk ke ruang bangunan samping. Itu ada garasi. Pada saat itu garasinya tuh masih penuh dengan barang-barang yang nggak kepake di kantor, disimpan di sana gitu kan. Pas di situ ngelihatlah sesosok makhluk tinggi sampai plafon, badannya tuh hitam banget, hitam pekat gitu. Dia lagi berdiri di antara kursi dan meja-meja. Ada mukanya nggak?
nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan gitu. Sontak kan kaget gitu kan, astagfirullahalazim. Itu ngelihat langsung. Ngeliat langsung depan-depanan. Telanjang. Enggak, udah pakai baju Pak, udah pakai baju Pak. Tadi masih ingat, masih udah di kamar berdua di sofa, nggak taunya nggak pakai baju. Udah pakai baju banget. Tapi itu pertama kali ngelihat ada sosok yang kayak gitu. Sering. Oh, dulu sering? Pernah. Tapi di rumah itu baru sekali itu, pertama kali itu yang kelihatan benar-benar jelas gitu, hitam, tinggi banget. Oke. Kaget kan. Saya lagi lah ke bangun utama, lari daik bangun utama sambil niin pintu, banting pintu. Duak gitu. Temen saya bangun. Oh, ada apa? Nanya gitu kan. Karena apa ya, mas cerita gitu, akhirnya ngebilang, nggak ada apa-apa gitu. Padahal keringetan, udah shock banget gitulah. Shock gitu. Teman saya bilang, oh, dia kayak apa ya? Kayak udah tahu gitu loh, tapi dia nggak bilang. Kayak udah tahu, tapi dia nggak bilang gitu. Ya udahlah, malam itu akhirnya, nah ini ada cerita ini, ada lagi Pade yang saya nggak di podcast ceritain. Soalnya berhubungan dengan mimpi. Kan regulasinya kan kalau mimpi itu. Kalau di sini nggak apa-apa. Berhubungan mimpi nggak apa-apa. Mimpi basah lebih bagus lagi. Boleh nggak kan gua kan bawa lu dari Mister, boleh nggak kalau di sini ceritain mimpi, boleh nggak Sambil ngimpi ya. boleh nggak Itu serah. oh terserah ya udah. Ya, akhirnya udah kan, oh iya teman saya kan udah bilang oh gitu doang. Ya tidur lagi lah, saya di tempat tadi saya tidur gitu karena takut juga di belakang kan udah shock gitu. Pas tidur tuh dimimpiin lah ada mungkin kayak kakek-kakek gitu ya. Biasalah gitu. Stereotipnya kan kakek-kakek baju putih, jenggotnya putih gitu kan. Bilang Dia apa tuh dia? bilang kayak gini, kalau Indonesianya ya, kalau masuk rumah, ucapkan salam. Oh, oke. Karena kan tadi saya tuh pas masuk rumah tuh nggak assalamualaikum, Oke. nggak ngucapin salam. Karena Karena telanjang juga. karena kaget kan bau pengap itu loh, jadi teralihkan. Oh, Jadi- alasan aja. Emang nggak pernah kali. Iya. Sering sih. Tapi udah gitu kan keingetan, jadi oh iya mungkin bisa jadi teguran gitu. Teguran dari kakek ini gitu. Ya udahlah, saya tidur lah akhirnya gitu. Itu yang pertama, kejadian pertama. Ini rangkaiannya masih dalam hari yang sama berarti. Masih sama ini, malam yang sama. Oke, berarti Malam yang sama. baru pertama kali masuk rumah itu mandi digangguin dan dimimpiin Tidur tuh satu hari yang Satu sama. malam yang Oke. sama malah. Oke. Malam yang Terus sama. terus. Akhirnya ya seminggu tuh kan udah yang dinas udah Bandung, dinas yang dari Bandung udah balik lagi kan ke rumah, jadi bertotal 4 orang di rumah tuh. Bersama atasan. Iya, nama atasan 4 itu, dan ya suasananya biasa aja gitu, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada takut, nggak ada kejadian, nggak ada apa-apa, nggak ada yang horor-horor gitu, tenang sejahtera, aman. Seminggu tuh, seminggu aman. Nah karena saya kan masih baru, jadi ketika Sabtu Minggu pada pulang kan 3 orang ini pulang ke rumahnya di Bandung. Sedangkan saya karena baru juga, ya udah tidur sini aja, tidur di rumah saja gitu. Sendirian. Sendirian. Apa sama atasan? Sendirian. Jadi atasan pergi. pulang, Sabtu Oke, Minggu oke. pulang mereka. Akhirnya tidurlah di rumah dinasnya sendirian gitu. Kejadiannya hari Sabtu. Masih sore sih, jam 4 lepas asar. Pas asar itu tuh lagi asik nonton TV di ruang TV kan, nonton TV aja habis asar tuh. Keadaan tuh pintu sama jendela ketutup semua. Nggak ada yang kebuka gitu. Angin juga nggak ada, angin tuh nggak ada yang mungkin masuk gitu loh. Tiba-tiba si pintu yang menuju ke bangunan samping ke tempat saya tidur, tempat kamar sama kamar mandi yang tadi saya ceritain kebuka. Kan nggak mungkin juga gitu kan, nggak ini kebuka terus ngebanting dengan kenceng banget. Jadi dibuka dulu baru dibanting. Iya, Oke. pelan-pelan blam gitu kan. Kaget dong. Bangun, lihat ke sana kan, lihat ke arah pintu. Kok apa gitu kan, kaget. Tiba-tiba TV-nya mati. TV mati. Saya coba nyalain lagi. Nggak nyala TV-nya. Nggak nyala tuh. Lagi gitu, tiba-tiba kedengeran kayak kidung gitu, kayak nyanyian gitu kan. Nah gitu kan. Kok dari mana ini?
memang di belakang tuh sekolah, ada sekolahan gitu. Tapi suaranya bukan dari sana, dari arah depan, dari arah taman depan itu. Kok dari sana suaranya sih gitu kan? Nggak make sense juga itu kan, aneh gitu. Dengerin kok suaranya aneh Suara gitu. cewek, suara cowok? Suara cewek. Cewek. Suara cewek kok dengerin kok aneh gitu. Terus tiba-tiba pintu kamar 4 biji kebuka semua. Kebuka semua tuh. Ini ekstrim banget ya Ekstrim. gangguannya ya. Ekstrim. Sampai pintu kebuka ya. Pintu kebuka, semuanya 4 bijinya. lagi. Kebuka pintunya. Akhirnya karena panik, takut juga gitu kan. Kabur dari rumah ke kantor. Nyampe di kantor, ditanya sama satpam. Kak, kenapa? Gitu. Nggak apa-apa sih, tapi kan mungkin kelihatan dari wajah gitu ya. Udah nggak apa-apa, udah biasa. Kata satpam kayak gitu. Udah biasa itu mah. Jadi kayak seakan-akan tahu satpam tuh kejadian yang saya alami gitu kan. Ya oke lah gitu, mungkin ya mereka udah tahu, cuman nggak mau bilang ada apa-apanya. Kemudian seminggu lagi nih, udah saya tidur di kantor malam itu, Sabtu tidur di kantor. Tidur di kantor karena saking ininya gitu ya, saking bukan trauma ya, masih ganggu juga sih, masih ganggu. Akhirnya tidur di kantor aja. Akhirnya balik minggu balik, Senin sampai minggu depannya lagi kan, biasa lagi rame lagi empatan nih, ada apa-apa, aman. Sabtunya lagi beres-beres kan, sore tuh beres-beres rumah. Di belakang jadi di kamar mandi yang tadi saya ceritain di awal, ada tangga menuju ke tempat air. Toren air ya. Toren air. Di situ saya nemuin mungkin bisa dibilang jimat kali ya. Kayak bungkusan hitam tuh nggak kayak di film-film zaman dulu. Kalau Di dalam toren air. Enggak, di luarnya. Oh, di luarnya. Di bawah tangga. Oke. Di bawah tangga. Apa sih gitu kan ini? Kayaknya sampah kan. Saya kali beres juga. Masukin kantong sampah. Saya buang di halaman belakang. Di halaman belakang tuh ada ada kayak tempat buang sampah, bakar sampah gitu. Simpen sana. Beres-beres. Maghrib tuh, habis sholat maghrib. Ada suara kayak biasanya kucing lagi ngorek sampah. Suara kresek gitu kan. Gitu. Apaan sih gitu kan. Pertama dia bilang aja diemin, mungkin kucing beneran gitu. Tapi lama-lama kok makin menjadi suaranya. Sesek, berisik banget gitu kan. Apaan sih ini? Takutnya maling gitu kan. Bawa senter ke belakang, muter ke tempat buang sampah. Pas disenterin itu ada makhluk hitam lagi. Kayak yang kemarin saya lihat, lagi korek-korek sampah. Oh ya? Iya. Kayak gimana bentuknya? Hitam, bayangan hitam. Tapi kalau dia ngorek sampah berarti dia posisi Ada tangan, dia ini dong. Ini jongkok, Okay. jongkok gini. Ngebakangin saya gitu kan. Ngorek sampah gitu. Astagfirullah. Jelas banget, Pak De. Jelas banget. Tapi temen yang itu kan ada 4 orang. 4 orang. Termasuk atasan. Iya. Dasar. Mereka nggak pernah cerita bahwa Belum cerita. Okay. Akhirnya abis ngelihat sosok yang ngorek sampah, saya nanya lah gitu. Ada apa sih di sini gitu kan? Nanya ke Atasan. Teman-teman. kira nanya ke yang ngorek. Enggak. Ngapain kamu di sini? Itu tapi dibiarin aja itu. Ada yang ngorek sampah. Ada yang ngorek sampah, saya center kan gitu. Hilang atau Masih ada. Kelihatan di center gitu, Di center. kayak nyenter orang gitu. Iya, kayak ntar orang. terus kok nggak disamperin atau Nyari apa mas? Gitu. Takut banget. Kaget juga. Akhirnya banting pintu aja udah, saya diem aja di dalam rumah. Di dalam rumah aja. Oke. Nah, saya Lalu akhirnya nanya lah. nanya karena penasaran kan, curious juga, tanyalah. Pertamanya saya nanya, ini kenapa sih kasur ada 2 di depan TV gitu kan? Dijawab sama teman saya gitu. Waktu dia pindah ke situ, tidur di kamar tidur di kamar. Hari pertama dia tidur di situ, itu ada suara orang ngobrol rame banget dari halaman belakang. Halaman belakang. Dia masih biasa tuh hari pertama tuh ya, masih tidur di situ juga, paksain tidur. Hari keduanya itu dia ngeliat juga sosok hitam berdiri di samping kaca kamar gitu. Terus ya karena
ketakutan gitu ya semua penghuni gitu karena diganggu juga di dalam kamarnya, jadi nggak ada yang betah tidur di kamar, nggak ada yang betah tidur di kamar. Akhirnya semuanya mutusin untuk tidur di depan TV kasurnya, depan TV dua biji itu. Oke lah, itu yang pertama udah kejawab kenapa si kasur depan TV itu udah kejawab kan. Terus ya saya nanya lagi ke teman saya ini, kok kemarin saya nemuin ini loh, nemuin jimat kayak gitu, nemuin jimat di belakang gitu. Terus dia bilang, iya saya juga sering nemuin, udah buang tapi balik lagi. Si jimat tuh balik lagi gitu. Benda itu tuh ya jadi nggak bisa dibuang, balik lagi gitu Pak De. Kayak gitu. Nggak pernah dibuka apa itu? Nggak pernah dibuka. Jadi dibuang, balik lagi. Dibuang, nggak bisa dibakar. Balik lagi. Enggak sih, nggak kepikiran dibakar karena ya dibuang aja, karena sampah kira kan, sampah buang aja. Nggak dibuang tapi balik lagi pasti gitu. Udah berapa kali gitu. Jadi kayak gitu. Udah misteri udah dua nih ketahuan kenapa sih gitu kan kasur sama jimat itu. Terus ya mungkin ini beberapa bulan selanjutnya, karena ada ganti atasan baru nih. Jadi karena halaman kan luas tuh, banyak rumput liar gitu kan, rumput liar udah pada tinggi gitu kan. Karena ada atasan baru, mau rotasi atasan, akhirnya pengen dibersihin tuh si rumput yang tinggi-tinggi tuh, mau dirapihin rumahnya. Akhirnya saya nyawalah dua orang tukang taman dua orang untuk motong rumput. Mereka datang tuh jam 8 pagi. Tapi ya mungkin karena saya tinggal ke kantor gitu, kerjanya mungkin seenaknya aja gitu. Jadi ketika saya balik lagi maghrib, mereka belum beres. Emang luas ya halamannya, cuman ya kalau pakai mesin kan cepet gitu hitungannya ya. Saya nanya lah gitu, belum pada beres nih, belum katanya. Terus tiba-tiba nanya si salah satu tukangnya nanya gitu, Kang, cina kalau di sini ada cewek enggak? Katanya gitu. Wah, jangan bercanda Mas gitu kan. Di sini tuh punya cowok semua, nggak ada yang cewek. Terus mukanya itu berubah kan, rautnya mimiknya berubah gitu kan, kayak kaget gitu. Loh. Tapi tadi saya waktu ke dalam ngambil air, saya ngeliat cewek pakai baju kuning lagi berdiri di depan minibar. Jadi dapur ada minibar, di situ dia berdiri depan minibar. Berdiri dia situ. Dia ngelihat ya. Dia ngelihat si tukang ini. Terus dia permisi lah tukang taman ini. Takut keganggu kan karena berisik juga, mesinnya kan berisik gitu. Dia permisi gitu. Mohon maaf kalau keganggu gitu. Dikira orang beneran gitu kan. Tapi nggak jawab katanya, dia cuma diem aja gitu. Mungkin marah, pikir si tukang taman mungkin marah gitu. Saya kan langsung kaget gitu. Wah, apalagi ini sih gitu kan. Saya bilang lah, Mas, nggak di sini tuh nggak ada cewek, cowok semua yang tinggal. Mungkin lagi nyoba pakai rok. Teman-teman kosan. Oke, baju kuning ini loh Pak De, kayak baju apa ya, Sundaan gitu, kayak sinden. Jarik gitu. Iya, kayak jarik Kebaya gitu. gitu. Kayak gitu pakaiannya katanya gitu. Ya oke lah gitu. Nggak ada sih yang cewek, ini cowok semua di sini. Kaget. Terus temannya ini bilang satu lagi, kalau anak kecil ada nggak? Mas, jangan ke anak kecil. Ceweknya nggak ada, nggak mungkin dong gitu. Cowok semua berempat, saya bilang gitu. Demi Allah Mas, saya ngelihat anak kecil 3 orang lagi lari-lari di taman samping. Saat itu juga? Waktu dia kerja. Oke. Waktu dia kerja. Dia pun juga bukan anak SD. Bukan indigo, bukan orang biasa gitu. 3 orang Mas lagi lari-lari anak kecil. Mas, jangan, please dong, jangan nakut-nakutin saya, ini udah maghrib loh. Akhirnya mereka tuh kerjaan belum beres, langsung pamit. Takut mereka. Telanjang? Enggak Bang. Selalu kayak ini. Kok di callback terus. Kabur mereka berdua. Aduh, kan saya jadi gimana gitu, tersugesti juga gitu kan. Oh udahlah, bismillah aja gitu. Saya masuk ke dalam rumah, nyalain TV, nyalain lampu, semua nyalain. Balik badan ke arah, udah ada di dapur nih, nyalain lampu dapur. Balik badan, di minibar ada cewek. Sama 3 anaknya. 3 anak nggak ada, nggak ada anaknya.
Cewek doang sendirian, baju kuning tuh. Ngeliat sendiri tuh? Iya, Oke, sendiri. terus? Yang tadi ini. Yang tadi ini gitu. Terus takut? Enggak? Takut sih takut, tapi dia beraniin aja lah gitu. Oke. Ngapain kamu? Saya ini ya, nggak nanya sih, cuma diem gitu. Hilang. Hilang. Hilangnya gimana? Tiba-tiba aja, set. Gitu. Langsung hilang Langsung atau hilang. bang kah? Enggak, atau- hilang, bener hilang gitu. Set. Ya, istighfar, karena maghrib juga, sholat maghrib. Nah, waktu sholat maghrib tuh, pada saat itu kayak ada yang ngeliatin dari belakang. Kayak ada yang ngeliatin gitu. Makmum. Kayak ada yang merhatiin gitu. Kayak ada yang merhatiin dari belakang tuh. Kayak ada yang merhatiin gitu kan. Ya udahlah, dipikirin juga, dicuekin aja. Udah sholat. Ya udahlah, akhirnya ya itu udah beres tuh si cewek tuh. Cuman ya masih sering kalau kedengaran suara langkah kaki banyak orang. Mungkin anak kecil yang ceritain. Kalau malam tuh sering banyak ini suara kaki. Sampai sekarang? Alhamdulillah sekarang tuh setahun belakangan udah Yang udah pakai sholat segala macam. iya, Ya. udah. Karena kan lama kosong dulunya. Sebelum disimpan orang kan kosong lama itu. Mungkin dikontrakin mama dia. Biar ini Ada ya. yang ngontrak ya, daripada nggak dipakai. Ada cerita lagi tentang sosok wanita baju kuning ini. Hmm. Suatu hari gitu kan. Saya kan seorang bisa dibilang wibu juga, sering di Jepangan gitu kan. Oh iya. Nah, jadi ada acara tuh di Bandung, acara Jepang-Jepangan. Datanglah saya ke sana ke Cosplay nggak? Enggak, cuma penikmat doang. Crossplay. Cosplay. Oke. Pakai baju kuning. Terus? Datangnya ke venue Acara itu itu. kan acara ketemu temen. Kebetulan teman saya ini juga bisa ngelihat lah gitu, saya bilang indigo juga mungkin dia bilang ya. gitu. Terus? Dia bilang sama saya gitu, Mas, kok ente bawa yang kayak gitu sih? Bawa apaan? Bawa apaan nih? Bawa tas doang kok, ini ransel doang gitu kan? Enggak, itu ada cewek yang ngikutin elu. Yang mana lagi nih cewek gitu kan? Akhirnya dia bilang baju warna kuning. Langsung ke-trigger dong, ke-trigger yang wah, yang kemarin ini. Terus dia bilang kan, teman saya ini, dia suka sama ente gitu. Kan malas gitu. Terus? Please dong jangan nakut-nakutin gitu kan. Jangan nakut-nakutin lah, please gitu. Enggak, asli dia tuh nempel sama lu gitu. Ya salam gitu kan. Udah, ya udah dicuekin, nggak terlalu dipikirin gitu. Nyempetin acara gitu kan. Akhirnya balik ke Bandung, balik ke Cianjur lagi kan. Hari itu juga udah beres, balik ke Cianjur lagi. Besoknya hari Minggu, video callan sama cewek saya nih. Video callan. Mantan saya. Sama mantan saya. Dulu masih pacaran. Sekarang udah Sekarang udah mantan. Video callan tuh, depan rumah video callnya. Di teras. Jadi kalau di teras tuh kelihatan lah teras, ruang tamu, minibar. Jadi garis lurus gitu depan minibar tuh. Lagi video call, cewek saya marah tiba-tiba. Oh gitu ya, sekarang sama cewek ya, gitu. Bawa cewek berani ya bawa ke rumah cewek gitu kan. Aku putus. Terus putus? Belum. Wah, kira-kira gitu. Putusnya gara-gara bawa cowok. Putusnya gara bawa cowok. Udah bawa laki deh. Enggak. Terus. Ini video call tuh, sekarang bawa cewek ya, bawa cewek ya ke rumah gitu kan. Marah dia dong. Marah. Gitu. Cewek dari mana sih? Ini sendirian di rumah ini, sendirian gitu. Itu di belakang ada baju kuning. Bilang gitu. Terus? Ke-trigger lagi dong. Wah, itu Dia dia nggak capture handphone nih? Enggak. Lagi gitu. Wah, yang kemarin lagi nih gitu kan. Beneran, enggak ada siapa-siapa di sini, sendirian gitu. Tetap saya cewek saya ini enggak percaya gitu kan. Mantan saya enggak percaya gitu kan. Enggak percaya nih. Ngambek lah dia. Belum bisa move on. Ngambek lah dia kan, ngambek gitu. Telepon dimatiin. Telepon matiin. Ya bisa lah di ini kan, di apa, dijapri, di baik-baikin, jangan marah, jadi sendirian bener kok gitu kan. Nah akhirnya lah gitu, di malamnya harinya, si cewek saya ini, mantan saya ini. Belum bisa move on. Namanya siapa si mantan ini? Ya adalah. Bahkan dia juga pasti tahu kalau misalnya diceritain. Gak enak juga, sama cewek saya yang baru, bisa mau menikah, bener mau nikah. Kalau udah mau nikah itu berarti kan udah yang kayak gitu-gitu udah nggak penting mantan-mantanan. Ya. Oke, terus Kan saya ini dimimpiin lah sama cewek baju kuning itu. Hah? Apa dimimpiin nih?
putusin cowok kamu gitu istilahnya. Wadah. Cowok kamu kan. Putusin cowok kamu. Dia direbut sama Si hantu. hantu kuning ini. Terus? Ya kan nggak aneh itu, jangan dipercaya itu mah ya cuman mungkin halusinasi atau bunga tidur gitu kan, namanya mimpi gitu kan, bisa dipercaya. Tapi akhirnya mungkin dia percaya dan putus. Oh, putusnya gara-gara itu. Nggak tahu juga kenapa. Aneh banget sih. Masa putus gara-gara dimimpin cewek baju kuning? Emang sih banyak masalah sebenarnya sih. Oh, Banyak masalah. Berarti bukan gara-gara itu lah. Bukan. Selalu utang piutang lagi. Iya. Akhirnya putus. Ya udah. Tapi tadi kebetulan beberapa hari yang lalu itu ada seorang teman gitu. Dia nanya sama saya. Ini berapa hari yang lalu nih? Iya, ini berapa yang lalu. Oke. Berapa yang lalu. Kebetulan ini tuh teman dekat saya gitu. Dia pernah juga tinggal di rumah itu. Dia nanyain kan, pernah nemu apa aja di sana? Katanya gitu. Saya ceritain lah tentang bayangan hitam yang di garasi, yang di dekat tempat sampah gitu. Si baju kuning ini gitu kan. Dia bilang lagi, itu di belakang, di dekat Sanyo, di bawah tangga ke toren, itu ada sosok wanita baju merah. Beda lagi nih. Beda bajunya lagi. nih. Saya kirain mungkin baju Ganti kuningnya baju. lagi di laundry, ganti baju merah. Mungkin gitu kan. Terus dia bilang gitu, saya nemuin nggak? Oh, nggak pernah ke baju merah tuh, nggak pernah. Kalau anak kecil gimana? Iya, anak kecil sering suaranya, sering lari-lari gitu kedengeran. Ya gitu keadaan rennya tuh rumah dinas tuh kayak gitu, seserem, se-ekstrim itu gitu. Oke. Sampai sebelum saya masuk tuh ada seorang yang sampai pingsan. Dia bilang ditendang sama nggak tahu sama apa, dia jatuh, pingsan. Satu orang lagi ada, dia kejedut kejedut apa tuh namanya, tangga yang mau ke toren, kejedut di sana. Tapi kan apa ya namanya, kayak nggak mungkin tiap hari dia di sana gitu kan, udah terbiasa mungkin, tapi bisa kejedot gitu. Iya, Kayak ada yang kata-katanya sih ada yang ngedorong. Katanya, tapi nggak tahu juga Oke. kebenarannya. Terus rumah ini kabarnya gimana sekarang? Setahun belakangan, alhamdulillah sih udah penampakan tuh udah nggak ada. Tapi biasanya sih cuman ada sekelebatan, sama kan suka kelihatan tuh di samping ini nih, di ekor mata tuh kayak ada apa gitu. Itu siapa yang ngalamin? Banyak kan saya Oh, juga. masih tinggal di sana? Masih kebetulan. Oh, oke. Jadi yang itu kan, kalau itu kan saya sendiri ngelihat nih. Ada satu kejadian yang bener-bener kami ngelihat semua. Dua kejadian. Yang pertama tuh habis sholat Jumat. Sholat Jumat. Mau makan siang nih. Iya. Siapin piring kan di minibar, berapa piring? Ada 4 piring kah, apa 5 piring gitu. Tapi di minibar, siang tuh, itu piring berlima-limanya ngegeser. Itu siapa yang ngeliat? Berdua, saya sama Nana namanya Pak Yadi. Berdua geser. Pak, lihat Pak. Kok piring bisa geser? Gitu. Semuanya malah. Lima-limanya gitu guys. Iya, geser. Iya. Kan kalau geser kan geser tuh ada airnya tuh basah, bisa ngegeser kan. Geser gitu kan. Ini enggak. Tek. Pelan-pelan. Beberapa kali gitu. Saya tanya, Pak, lihat Pak, itu piring gerak sendiri. Akhirnya diem gitu sama Pak Yadi digituin. Berhenti si piringnya. Oke, itu pertama yang banyakan tuh ngelihatnya. Satu lagi? Suatu hari malam-malam ada tamu dari kepolisian gitu kan. Nggak tahu mau nginep atau gimana, ada urusan dengan atasan saya gitu, nggak tahu juga. Bertamu 2 orang, suami istri. Akhirnya mereka nunggu di ruang tamu. Saya tuh posisinya lagi nemenin atasan main game PS gitu kan, lagi main PS. Tiba-tiba si cewek ini, istrinya polisi ini teriak. Kenceng banget. Gitu kan. Kaget dong lagi main PS, ada apa lagi nih gitu kan. Papa, kamu. Pas tanyain, samperin, ada apa?
panik semua tuh kan. Ada apa? Itu ada sosok wanita baju kuning di depan minibar. Kan di orang tamu kelihatan kan Jadi minibar tuh. Karena lain pun ngeliat. kalau ngelihat si kuning kenapa teriak? Emang serem. Kalau saya ngelihat mukanya cantik. Kalau saya lihat gitu ya. Dia teriak mungkin kaget kali kan. Mungkin nggak tahu kaget tapi bisa jadi kan yang kayak begitu kan merubah bentuknya bisa mungkin ya. Iya. Mungkin ketika ngeliatin saya cantik gitu. Orang lain beda. Ke orang lain apalagi kan cewek yang ngelihatnya. Cemburu dia jadi. Iya, Jadi serem aja deh. Ya gitu. Akhirnya dia teriak. Jadi sebenarnya bajunya merah apa kuning? Nah, ini Si yang hantu ini. yang saya pikirin ini, Bang. Ganti Apakah dia ganti pakaian ke FO dulu? Apa gimana gitu? Apa jangan-jangan nggak cuma satu lagi? Apakah emang dua entitas yang berbeda gitu kan? Petujuh Mejiku Hibini loh jangan-jangan nih. Rainbow kuntilanak nih. Ada petujuh. Jadi itu teriak, kita ada apa? Ada cewek baju kuning gitu kan? Kalau ini berarti sekarang masih betah di sana di rumah itu? Alhamdulillah masih. Udah ada betah. usaha-usaha mungkin di Rukia? Pernah kita tuh ngedatengin semacam pemburu hantu. Ngedatangin Pemburu hantu. Bukan yang ngedatangin ustadz atau apa gitu ya? Belum. Belum. Jadi prioritasnya tuh pemburu hantu di atasnya ustadz ya? Iya. Tapi ya kayak tampilannya tampilan ustaz gitu. Tapi mereka berapa orang ya? Banyak kan bergu gitu. Bawa senjata tajam. Berkelompok gitu kayak kelompok gitu. 7 orang apa 6 orang kira-kira ya. Mereka tuh diem lah di tiap sudut rumah. Mereka diem di tiap sudut rumah. 7 orang. Iya, 7 Terus orang. ngapain? Memburu hantu. Mereka berdoa gitu, baca-baca kayak bahasa Arab gitulah. Saya kurang ngerti juga kan. Baca-baca bahasa Arab. Tapi gitu. mereka menyebut dirinya pemburu hantu. Profesional pemburu hantu. Enggak juga sih, cuman kata orang yang datang itu mereka emang sering gitu membersihkan rumah segala macem gitu. Oke lah gitu, mereka 7 tuh di rumah itu baca-baca. Ya, akhirnya ketika mereka pulang kan ada banyak tanaman tuh, ada beberapa pohon yang tinggi itu cemara apa pinus gitu ya. Tinggi tuh. Jadi sepanjang jalan pintu masuk tuh dari gerbang ke rumah tuh banyak pohon. Halaman samping juga ada pohon juga. Mereka bilang tuh di halaman samping itu di antara 2 pohon itu ada gerbang portal menuju dunia mereka. Sudah. Mereka bilang kayak gitu. Kemudian saya ke-trigger lagi kan. Trigger lagi nih. Wah, kejadian yang dulu ketuk-ketuk pintu, mungkin penghuni dari sini keluar datang ke sini, masuk ke sini gitu. Mungkin dari situ gitu si portal ini. Anggapnya gitu. Akhirnya mereka pulang gitu. Beberapa bulan tuh emang aman, tentram biasa. Terus ya akhirnya nggak tahu kenapa kejadian lagi lah, banyak lagi yang kayak gitu. Kejadian-kejadian aneh yang kelebatan lewat lah, atau hawa yang nggak enak gitu kan, suara-suara berisik gitu. Kalau suara-suara sampai sekarang masih ada. Kayak suara tuh di atas genting, berisik banget gitu. Tapi ya saya pikir kucing, udah gitu aja, nggak mikir aneh, kucing. Dan sekarang tuh ya saya lebih berani gitu ketika ada Sudah terlalu biasa. ketika ada yang ngelewat, ketika ada suara-suara yang aneh gitu. Nah, berarti ini nggak ada penjelasan nih dulu di rumah itu pernah ada apa ada yang meninggal atau apa, itu jimat dari mana juga nggak ada yang tahu. Nggak ada. Kenapa hantunya pakai baju kuning itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke, rumahnya di jalan mana? Rumah sakit. Hah? Jalan rumah sakit. Oh, di jalan rumah sakit, namanya Iya, jalan rumah jalan sakit. rumah sakit. Di Cianjur tadi. Iya. Oke. Jadi ya tolonglah untuk hantu baju kuning di jalan rumah sakit di Cianjur ya, malam ini temenin ya. Jangan dong. Rasuki badannya. Karena nggak jelas tujuannya apa kan? Iya, makanya. Dia mau ngapain sebenarnya? Kamu malam ini muncul dan kasih tahu ke dia ya. Nama lengkapnya siapa? Demas. Demas siapa? Demas aja. Ya kamu udah kenal lah pasti lah sama Mas Demas ini. Cari IG-nya aja. Cari IG-nya aja. Kamu datang di depan dia terus kamu bilang, gue maunya ini loh gitu.
Walaupun kamu perempuan nih, kita nggak bisa nebak perasaan kamu ya kan? Cewek tuh suka gitu. Iya kan bener bang. Iya. Kata apa bener itu? Iya, cewek tuh suka gitu. Kita nggak tahu salah kita apa, ya kan? Iya. Dipikir kita bisa baca pikirannya kan? Ini kamu tuh hantu perempuan, udah komunikasi lah, ya kan? Tapi jangan gitu juga bang. Ya mau gimana lagi? Yang penting lu tahu gitu. Kalau lu udah berapa tahun nih kejadian? 3 tahun. 3 tahun loh. Jangan sampai nih rumah letter L jadi letter O loh. Hati-hati loh. Kok jadi O bang? Ya kan digantungin. Oke, ya udah, makasih ya. Mudah-mudahan masalah dengan si hantu baju kuning ini bisa selesai. Terus kalau misalnya mau ngirim cerita masih bisa ya ke lu ya? Bisa. Katanya lu udah ini banyak banget ceritanya. Udah ngantri banyak nggak? Banyak, cuman ya kan kita filter lagi ya. Nggak semuanya bagus, tapi ya kalau punya cerita yang bagus silahkan aja. Oke. Kirim ke follow aja Instagramnya podcasthorror.id atau subscribe di channelnya YouTube Do You See What I See. Oh iya, ada YouTube-nya juga di You See What I See. Terus biasanya prosedurnya gimana tuh ngirimnya? Biasanya hanya rekam rekam voice record. Awal-awal nih? Iya. Langsung aja? Langsung DM, kirim ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Nanti kirim ke sana, sertakan nama, Instagram, nomor telepon, sama sinopsis, sama ceritanya. Ada sinopsis dan segalanya. Jadi nanti kita pelajari dulu dan akan kita edit untuk kita tayangkan. Oke, makasih sudah nonton ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.